orang itu akan beruntung memperoleh sesuatu anugerah dari Allah karena falahun, karena memerangi nafsu egonya, memerangi nafsunya sendiri-sendiri. Jadi perilaku adab dan akhlak itu dilatih sejak awal supaya tidak merusak pikiran kita. Merusak perilaku itu sebenarnya apa sih? Yang tampak akan rusak itu kan hati. Hati itu rusak oleh pikiran-pikiran kita. Kita negatif berpikir itu menjadi mudah untuk merusak brain, merusak otak. Padahal otak itu al-ars. Kalau banyak belajar berarti mesti akan banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Gak pernah belajar, gak pernah lupa. Itu kan trik strategi. Jadi kalau memorinya awet, pasti nggak akan lupa sejak kelas 1 SMA sampai nanti kelas 3 SMA. Ojo pernah belajar di buku tinggi bantal, nek diulang langsung turu. Itu pasti saat kamu ujian nggak ada satupun yang lupa. Gak ada satupun ujian UNAS, ujian apapun gak akan pernah lupa. Gak pernah lupa. Aku gak ngomong gak lulus loh ya. Tapi itu jelas gak akan ada yang lupa. Jadi kalau kamu belajar kemudian banyak yang lupa, terus nesu, terus nyuwun akhirnya matur, kula niku kok gampang lali niku pripun, mbok disuwuk Pak Yai kan gitu. Ababe nganti entek ya tetep lalen. Konsekuensinya itu kan wong menungso ki nggone lali kan, konsekuensi itu. Ngene kadang ya nek sing warga kemudian bingung niku dawuh ngono ya nek kan. Jadi akhirnya ya gak sinau blas. Saat saya cerita malaikat mungkar nangkir itu bingung ya. Bingung dengan perilaku manusia. Sampai-sampai saat orang meninggal dunia pun dikai kerpean, dikai bocoran oleh Modin. Engko nek malaikat mangkir teko takonane ngene, jawaban ngene. Malaikat mungkar nangkir lak bingung. Jadi korupsi itu sudah benar-benar merajalela. Bahkan sudah masuk wilayah liang kubur. Di liang kubur itu isinya kan sudah budaya koruptor. Artinya pada saat orang meninggal itu sudah diberi bocoran oleh malaikat mungkar nangkir. Ya ahli kubur, nanti malaikat mungkar nangkir teko, pertanyaannya man rabbuka, dijawab ojo lali jenengmu, man nabiyuka, sapa nabimu, ojo lali. Saya menyampaikan itu beberapa sering saya sampaikan, ternyata ada jamaah yang bingung, itu dikira ya beneran begitu. Jadi saat datang Pak Yai pripun sinau nek mangke malaikat mungkar nangkir teko sakit komunikasi ngaten, ya tak guyoni pisan, ya KTP ini aja untuk digawa di nggone lurah, KTP ini melu dikubur. Nah mau ngerokok ya nggawa rokok,
orang Cina itu loh sudah benar. Jadi saat meninggal itu apa yang dicintai kan disertakan. Biasanya kan disertai duit, disertai kalung, kan disertai itu. Jadi mereka enggak perlu pertanyaan, diajari mulai modin sapa jenengmu, sapa nabimu. Malaikat mau nangkar-nangkir tekok langsung dikei duit disogok rampung. Jadi mau nangkir langsung balik. Itu aman orang Cina itu. Luweh aman nek nganggo cara Hindu, dibakar. Jadi malaikat mungkar nakir nganggur engko nek dibakar kabeh. Jadi kenapa kita enggak berijtihad itu saja? Jadi orang meninggal dunia kan kalau kita dasarnya bisa kita ambil kan juga bisa. Nabi Muhammad memang menyontoni dipendem. Tapi Nabi sendiri kan juga ngendikan bahwa hal yang mendasarkan bukan masalah fisik, bukan masalah lahir, tapi kan masalah hakikat. Kalau ini dijadikan dasar kan dibakar, nggak ada pertanyaan api ataupun dibuang ke laut. Jadi nggak ada pertanyaan laut. Tapi pada saat itu kan kita aman. Tapi sing ngesake lah malaikat mungkar nangkir. Kalau kita melegalkan dibakar, malaikat mungkar nangkir kan nganggur. Kemudian orang Islam, wah zaman saiki wong saiki dibuang wong Islam melu-melu Hindu. Itu mungkar nangkir mesti nesune karo wong Hindu engko. Gara-gara kowe wong Islam malah melu-melu dibuang. Nganggur. Malaikat mungkar nangkir mung tengok modar tenan iki wong Islam lha kok dibong. Alah. Jadi sok wae nek arep menjelang mati wasiatmu siji ae, aja dikubur. Aku bongen ngono. Wis aman wis gak ditakoki malaikat mungkar nangkir. Awak dhewe iso kisinan le gitu. Kasihan. Jadi iso ngisin-ngisin mungkar nangkir iku. Ya saya ceritain ini kan saya itu kan maksud saya kan ya jok tinggi gampang ke pemahaman, ternyata ada yang mentelan mentah-mentah kemudian terus pripun. Aku sing bingung pripun piye to. Estune pripun makin nek mungkar nangkir teko pripun dijawab pripun. Anapa nggih leres dijawab ngaten. Pripun nggih. Ya rokok endi. Jamaah rahimakumullah. Saya juga enggak akan panjang kok. Sudah malam Senin kan sudah banget ya. Kita ambil saripati ilmu. Satu aktivitas kegiatan yang kita lakukan dalam membangun maslahah umat di zaman ini dengan setingkat mampunya masing-masing, yang kita memerlukan satu edukasi atau pembelajaran menghadapi kehidupan secara mandiri. Kita memerlukan kebangkitan Indonesia, kebangkitan Nusantara. Ini para jenderal itu sudah kalimatnya adalah Nusantara bangkit, itu dijadikan sebagai salam jargon, sekaligus di dalamnya ada makna cita-cita untuk terjadinya kebangkitan Indonesia atau kebangkitan Nusantara. Kebangkitan kesadaran perilaku, kebangkitan kesadaran ya. Kita memerlukan ini, kebangkitan kesadaran.
kesadaran beragama dalam makna adin, kesadaran manusia sebagai hamba, kesadaran masyarakat Indonesia, kesadaran, kita bangun kesadaran dengan perilaku membangun bebarengan, gotong royong, pinter ngalah. Kemudian kesadaran sebagai hamba itu akan memberdayakan potensinya, potensi berpikirnya, potensi keterampilannya. Makanya kita insya Allah juga akan ada proses pembelajaran edukasi berkaitan dengan pemberdayaan ini. Insya Allah ya, diniyahnya kita pola dengan pola pemberdayaan. Saya kira itu, dan kita menguatkan bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, saling puji pinuji, musyawarah, tulung tinulungan, gatean, respek, respon, respek, tanggap, peduli, ya, respon, respek, tanggap, peduli. Itu laku-laku syariat, laku-laku syariat. Laku hakikatnya, laku al-haq di dalam batin, dalam yakni zikir, berusaha yang punya ilmunya ya, zikir, ingat kepada dia, bersandar. Itu adalah hal yang mendasar, hal yang mendasar. Saya juga belajar seperti itu. Tapi sekali lagi memang kita sangat, negara kita memerlukan kader-kader yang arif, yang jujur. Kita memerlukannya yang arif, jujur, amanah. Amanah dalam pengertian apapun yang dilakukan sebagai unsur syariat. Amanah itu difahami utuh, artinya amanah. Amanah itu lahir bersyariat. Syariat itu bagi yang mahduh ataupun yang amah, yang mahduh ya, dari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, haji bagi yang mampu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Yang amah, yang ghairu mahduh itu berkaitan dengan potensi berpikir, potensi organ, ya, potensi tangan, potensi mendengar, potensi menyimak. Berlatih konsentrasi itu kan berlatih menyimak, mendengarkan, itu dilatih. Itu syariat. Kemudian posisi amanah ya, amanah dalam sisi lahir atau syariat. Kemudian amanah dalam sisi batin. Dalam posisi batin itu mengetahui tujuannya yang dituju diri Tuhan, sehingga sewaktu-waktu meninggal itu kembali kepadanya. Amanahnya itu secara batin zikir, ingat hati kepada Tuhan. Metodenya dengan tawakal ala Allah dan ikhlas. Tawakal itu wikalah. Orang yang tawakal Allah itu sadar bahwa Allah itu mutlak untuk dikenali, dan Allah karena nggak nampak mengejawata di muka bumi pasti membuat utusan di muka bumi supaya tawakal itu terjadi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak mungkin kita dapat bertawakal, karena tawakal itu adalah orang yang bersaksi hadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad di zaman sahabat saat itu, sehingga melakukannya, yang aktivitas yang dilakukan itu wikalah karena menjalankan perintah utusan Allah. Dalam pengertian di sini bukan fisiknya si Ahmad, tapi dalam pengertian Muhammad atau dalam pengertian Kanjeng Nabi. Fisiknya, tapi kita harus yakin utuh bahwa wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu adalah berada di dalam
wahyu, apapun yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah, bukan karena hawa nafsunya. Ini harus kita latih secara utuh. Kita mesti berlatih untuk ini. Inti pendidikan itu kan sebenarnya tarbiyah, membangun adab, akhlak, membangun adab, akhlak dan rasionalitas. Jadi inti pendidikan itu sebenarnya adalah membangun adab, akhlak, rasionalitas, atau masuk akal, atau berhubungan, takdib, al-khuluq, dan tafakur. Al-Quran begitu kan, tafakur itu kan berlatih masuk akal. Kemudian secara lahir berlatih potensi dikembangkan. Lahir kan juga ada 3, pikiran, organ, dan indera. Ya ini kan sesungguhnya memberdayakan potensi 3 hal ini. Pikiran, organ itu tangan, kaki, memiliki keterampilan. Indera itu kan kemampuan mendengar, menyimak, memperhatikan, menganalisa, menghipotesa. Dan untuk menjauhkan perilaku nafsu atau perilaku pokoknya, perilaku senang gak senang itu kan perilaku pokok. Pokoknya ini, pokoknya gak gak, itu berlaku ukuran senang gak senang. Sehingga ada isu apapun, apa itu Imam Mahdi atau itu apapun namanya ya, sehingga kita tidak mudah goyah hanya sebuah isu karena kepastian. Ya insyaallah ya Mahdi itu kan jelas, bukan dalam pengertian sosok tapi ajaran. Cuman ajaran gak melaku dewi. Situ saya kira yang kita sampaikan. Sekali lagi semoga kita mendapatkan ber-beran bekas dan pangestu guru masitoh. Akhirnya khali bil haq. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Allahumma sholli ala man lahu mihrabul ardi malakati wal kaun. Allahumma sholli ala man huwa ambil wa nusallim wa muslim man huwa man al-janati ibadil mu'minin bi'adati ma'akhata bilal muqsud wa tullahu wa malaikatihi wa bi'i wa jimil khalqi ala Muhammad wa alim Muhammad wa ala Muhammad wa barakatuh. Allahumma salli ala kamil mutaq wa sallim muqaqiqi a'ini yani khalqi wa nurita jaliyatil haq. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.